2020-31-0022. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan revitalisasi berbangsa dan bernegara. Revitalisasi. Apa sih arti dari revitalisasi? Revitalisasi artinya tindakan yang dilakukan untuk menghidupkan kembali atau menggiatkan kembali suatu kegiatan. Kata revitalisasi identik dengan kegiatan untuk membuat sesuatu hal menjadi vital kembali atau menjadi penting kembali dan bahkan bisa menjadi lebih berkembang. Seperti dalam kata revitalisasi pendidikan yang artinya ingin menjadikan pendidikan hal yang penting sehingga perlu dikembangkan kembali. Seperti sistem pendidikannya atau perangkat pendidikannya. Ada pula yang disebut dengan revitalisasi berbangsa dan bernegara, yang artinya kita perlu menghidupkan kembali nilai-nilai dalam berbangsa dan bernegara, yaitu dengan revitalisasi nilai Pancasila. Sejak dahulu, bangsa Indonesia menempatkan agama sebagai kekuatan pemersatu bangsa. Untuk itu, bangsa Indonesia dibangun dengan keberagaman agama. Bahkan tidak pernah terjadi dalam sejarah muncul konflik atau perang berkepanjangan antar penganut agama yang berbeda. Menurut Panjo, mengutip The Encyclopedia of Religion, bahwa hubungan agama dengan negara dalam praktik kehidupan kenegaraan masa kini dapat dipolakan ke dalam 3 bentuk, yaitu integrates, di mana terjadi penyatuan antara agama dan negara dalam wajah negara teokrasi. Intersection, terjadi persinggungan antara agama dan negara, dan secularity yang memisahkan secara dikrit agama dengan negara. Dari 3 praktik kehidupan kenegaraan tersebut, para pendiri negara telah bersepakat untuk tidak menjadikan Indonesia sebagai negara teokrasi dan tidak pula negara sekuler. Gejala tersebut diakui Panjo telah memicu terjadinya dinamika politik yang destruktif dalam optik kebangsaan Indonesia, sehingga mengganggu keamanan nasional dan berpotensi memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa. Panjo menilai agama yang dianut melalui keimanan dan kepercayaan harus menjadi dasar sekaligus daya dorong bagi pembangunan karakter individual dan kolektif, kemanusiaan dan kebangsaan yang mewujud dalam kualitas kehidupan masyarakat, bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Agama yang dianut juga bermuara pada pencapaian tujuan nasional sesuai dengan alinea keempat Undang-Undang 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Menurut media, yang sangat baik untuk mengatasi persoalan tersebut adalah melalui pendidikan dari tingkat PAUD hingga pendidikan tinggi. Menurut Prof. Panut, bagaimana lembaga pendidikan mampu menanamkan nilai-nilai Pancasila ini, serta bagaimana para penganut agama menjalankan ajaran agamanya dengan benar, sehingga pada akhirnya agama bagi bangsa Indonesia benar-benar menjadi alat pemersatu bangsa. Di luar lembaga pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila bagi masyarakat bisa dilakukan dengan pendekatan diskusi-diskusi, pendekatan ekonomi, dan pendekatan humanitis. Panut yakni dengan berbagai model pendekatan seperti itu, maka agama benar-benar akan berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa. Kesimpulannya adalah bahwa revitalisasi yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang ada terkait dengan berbangsa dan bernegara, yaitu dengan pemahaman terkait pendidikan dan penanaman terkait nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat melalui diskusi dan pendekatan ekonomi. Mungkin sekian penjelasan dari saya terkait revitalisasi berbangsa dan bernegara. Semoga video ini dapat bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.